bahwa Pradi merupakan state organ, merupakan wadah tunggal, itu tidak tepat sama sekali. Sebelum organisasi advokat itu dibentuk, dan pada tahun 2005, 2 tahun kemudian, terbentuklah Pradi sebagai organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 itu. Ya. Jadi dia organisasi profesi. Ada sejumlah orang berkumpul sama-sama, datang ke notaris, membuat organisasi yang anggotanya advokat, tapi organisasi itu bukan organisasi profesi, itu ormas, organisasi kemasyarakatan. Bisa saja dia datang ke notaris, saya mau bikin perkumpulan, boleh. Saya mau bikin ormas, ini, boleh. Tapi dia bukan organisasi profesi. Karena undang-undangnya belum ada, maka organisasi profesi itu diatur di dalam undang-undang yang spesifik terkait dengan profesi itu. Mungkin juga ini satu tema yang bisa didiskusikan pada waktu Rakernas Pradi ini. Apakah perlu pemerintah segera mengambil inisiatif atau DPR untuk membentuk undang-undang organisasi profesi? Dan khusus bagi kita, bagi Pradi, sebenarnya ada suatu tugas juga akibat sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang 18 tahun 2003 yang setelah tegas menyatakan Pradi adalah organ negara. Kalau organ negara tidak bisa dua. Masa Kejaksaan Agung ada dua? Aneh. Masa Mabes Polri ada dua? Tidak mungkin. Ya, kejaksaannya satu. Ya, Dirjen Pemasyarakatan ya satu. Nggak mungkin ada dua Dirjen Pemasyarakatan. Karena itu Pradi sebagai state organ, dia harus satu. Tidak bisa dua. Sekarang ini hangat berita tentang perkembangan apa yang sudah diucapkan oleh Menko Hukum Yusril Iza Mahendra bahwa Pradi merupakan state organ negara, merupakan wadah tunggal di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Apa yang dimaksud oleh Menko Yusril ini seharusnya tidak menyebut itu adalah organisasi Pradi. Karena undang-undang itu sendiri memang menyebut undang-undang itu untuk organisasi advokat adalah wadah tunggal. Di dalam undang-undang itu tidak menyebut state organ. Tidak ada di undang-undang itu juga menyatakan secara eksplisit ada kalimat kata Pradi. Tapi itu ada berlaku umum. Undang-undang itu diharapkan organisasi advokat yang dibentuk adalah wadah tunggal. Jadi berlaku untuk kepentingan profesi advokat. Jadi kalau konotasi disebut bahwa Pradi merupakan state organ, merupakan wadah tunggal, itu tidak tepat sama sekali. Menteri Hukum kurang memahami kalau menurut saya, kurang melihat sejarah. Tapi dia harus sadar bahwa ini untuk berlaku umum. Sekarang sudah terjadi fakta bahwa di dalam sosiologis di bangsa kita sekarang ada namanya organisasi Pradi, ada namanya KAI, ada organisasi yang mungkin udah 50-an, organisasi advokat, dan dalam kenyataan itu mereka mendapatkan proses pengangkatan, penyumpahan. Jadi kalau menurut saya, Menteri tidak boleh seperti itu. Ini mengesankan membuat gaduh gitu di kalangan dunia advokat yang seharusnya zaman pemerintahan sekarang kita berharap substansi hukum yang sudah diucapkan oleh Presiden Prabowo, ada perbaikan dunia ekonomi, hukum, harusnya itu yang substansi, yang jangan berkutat sesuatu hal yang ya ini kalau ada masalah organisasi advokat, suatu hal yang selama ini tidak ada masalah. Kecuali ada niat dari Menko atau Wamenko, rekan kita Otto Hasibuan, pengen seolah-olah Pradi itu ada segala-galanya. Itu sangat naif. Karena bagaimanapun kita harus ingat apa yang dinyatakan state organ Pradi itu pada saat pertama kali judicial review. Tetapi setelah itu dipatahkan oleh putusan MK selanjutnya bahwa organisasi advokat yang faktual adalah ada Pradi, ada KAI. Oleh karena itu
Mari sama-sama kita hargai. Tidak hanya Pradi yang dianggap eksis, dan KI juga eksis. Kalau upaya untuk menyatakan, berupaya untuk memperkuat eksistensi, tapi harus ingat, saudara, rekan Otto adalah sekarang wamen, jangan pilih kasih. Rekan sebenarnya sudah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Advokat. Dalam pasal 20 Undang-Undang Advokat, kita tidak boleh mengangkat pejabat negara, apakah DPR, apalagi wamen. Kita himbau supaya Menko merubah, memperbaiki sikap supaya jangan sampai gaduh. Himbaulah, ajaklah rekan-rekan advokat di organisasi manapun untuk memikirkan bagaimana profesi advokat ini kuat. Bukan Pradi yang kuat, bukan KI yang kuat, bukan Perari yang kuat, bukan Ikadin yang kuat. Bagaimana profesi advokat ini menjadi kuat. Mungkin di undang-undang ini perlu kita revisi. Udah lebih dari 20 tahun. Betapa banyak pada saat teman-teman kita profesi advokat menjalankan praktek, terjadi kriminalisasi. Kita akan membuat suatu perhitungan dengan badan-badan hukum lain. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan undang-undang advokat untuk kepentingan profesi. Bukan untuk Pradi, bukan untuk KI, bukan untuk siapa-siapa. Kita himbau bahwa Menko, Yusril maupun Otto kembalilah melihat dengan kacamata yang benar. Saudara-saudara adalah pejabat negara, harus berlaku negarawan. Walaupun saudara Otto menjadi pimpinan, tidak boleh memperlihatkan keberpihakan, nggak boleh diskriminatif. Kalau saudara masih ini, saudara Otto harus mundur. Atau pilih salah satu, milih menteri, wamen, atau pilih ketua. Kalau kita lihat kembangan riwayatnya, riwayat organisasi advokat ini yang saya tahu bahwa sejak tahun 64 negara kita sudah memiliki organisasi advokat yang dianggap organisasi yang eksis, dianggap juga wadah tunggal, walaupun tidak ada undang-undangnya. Itu namanya organisasi Pradin. Tapi maksudnya bukan Pradin yang sekarang, Pradin tua tahun 64 dulu. Di situ eksis dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah, termasuk kasus-kasus besar zaman itu, perkara pemberontakan PKI atau Subversif, itu diberikan kesempatan melihat kualitas kepada organisasi Pradin itu. Tetapi suatu saat berkembang banyak organisasi yang tumbuh, sehingga suatu saat pemerintah juga menghimbau pada tahun 85 dibuat suatu organisasi mengarah dengan harapan dianggap juga wadah tunggal. Berdirilah tahun 1985 Ikadin, Ikatan Advokat Indonesia. Cuma sayangnya berdirinya organisasi Ikadin tidak melebur. Organisasi lain tetap berdiri, misalnya Pradin berdiri. Dalam perkembangan sosiologis dalam organisasi advokat ini, baru 1 tahun pemerintah mendorong adanya wadah tunggal, berdirinya Ikadin tahun 85. Setahun kemudian, tahun 86, pemerintah membiarkan berdirinya IPAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Jadi kadang-kadang pihak pemerintah, ini juga tidak konsisten. Kalau mau benar-benar membina kepentingan profesi, kita advokat akan tunduk. Tapi itulah. Kita lihat perkembangan secara sosiologis. Udah dibentuk wadah tunggal, kemudian diberi kesempatan lagi berdiri organisasi penasihat hukum. Yang mungkin ada juga penyebabnya, karena senior-senior kita zaman yang lama itu tidak mau menerima organisasi anggota yang bukan produk advokat yang dikeluarkan menteri. Pada zaman itu banyak sekali sarjana hukum yang hasil dari produk ujian dari pengadilan tinggi yang dikeluarkan namanya SKPT. Itu banyak. Jadi mungkin takut bersaing para senior waktu itu, yang ada yang alumni dari Belanda atau pengen yang tamat-tamat yang baru itu dianggap mantri. Itu akhirnya membuat ada gap. Tapi itu pengalaman kita yang lama. Jadi kita menjadi pelajaran. Harusnya Menteri Hukum dan Otto melihat sejarah kita berkali-kali dibuat wadah tunggal selalu gagal. Kemudian terlepas berdirinya IPAI setelah Ikadin, malah di badan Ikadin itu sendiri Munas pertama pecah. Itu dibiarkan oleh pihak pemerintah. Jadi memang kita himbau juga pemerintah Prabowo sekarang ini, lihat kalau mau advokat hati-hati. Karena ini bukan sederhana, ini organisasi independen, mandiri. Jadi jangan ada yang mencoba menggerus advokat ini. Kita butuhkan untuk kepentingan penegakan hukum yang tidak bagus, kita perbaiki. Jangan sudah begini, bukan berarti kita tidak mau berubah. Sekarang kan organisasi sangat banyak. Kita juga gamang. Kita juga melihat banyak produk dari organisasi baru yang abal-abal. Kita juga tidak menginginkan seperti itu. Oleh karena itu, apa jalan keluarnya? Salah satunya kita harapkan pemerintah, Menko, dorong perubahan undang-undang advokat.
DPR pun kita harapkan juga itu yang harus kita jalankan, perubahan undang-undang. Jangan mencari-cari sesuatu hal yang membuat membuat gaduh di antara kita. Kita tidak menginginkan ini merugikan penegakan hukum kita. Bukan penegakan hukum yang ini ribut antara dunia advokat, kan sayang. Menko kita, Wamen kita akhirnya sibuk dengan ngurus dunia advokat. Jadi oleh karena itu perbaikilah. Udah terlanjur nih, kita berharap perbaiki. Kemudian kepada rekan kita Otto, mundurlah dari itu. Itu tidak memberi contoh yang baik kepada dunia advokat. Itu pelanggaran. Pasal 20 Undang-Undang Advokat, kita nggak boleh merangkap. Silahkan kepada teman-teman pengurus yang lain, peradi yang lain berjuang. Apa yang dia mau perjuangkan, yang tentu diharapkan diterima oleh semua pihak. Kita tidak mau pengen perubahan, kita mau maju bersama. Tidak hanya peradi, tidak hanya KI. Ayo kita standar apa? Kode etik yang harus kita perjuangkan. Misalnya Dewan Kehormatan bersama harus kita perjuangkan. Jadi jangan kita biarkan, kalau tidak kita yang berjuang siapa lagi? Kalau masalah politik nggak berbeda. Lihat aja ini. Ada kesan bahwa peradi seolah karena pimpinannya duduk di pemerintahan memanfaatkan ini. Ini kan tidak tepat gitu. Oleh karena itu kita himbau supaya ada merubah sikap supaya teman-teman di organisasi manapun bisa suasana pun jadi tenang. Mari kita berpikir apa yang terbaik untuk profesi advokat. Supaya profesi advokat itu terhormat, bagaimana kualitasnya diperbaiki, itu yang harus bersama-sama. Jadi peradi kalau memang punya contoh, punya pengalaman yang bagus, ya ajak baik-baik. Pasti teman-teman organisasi yang lain mengikut. Tapi kalau cara-caranya kurang enak, seolah-olah di atas segalanya, ya itu akan timbul friksi, timbul pertentangan yang tidak menghasilkan produktif, malah membuat gaduh. Nah, himbauan ke depan mungkin ya, supaya seperti apa yang saya bilang, mari kita duduk bersamalah. Pemerintah, Menko Hukum, dan Wamen cari upaya bagaimana menggalang pertemuan-pertemuan yang baik atau diskusi-diskusi atau FGD, bagaimana organisasi advokat yang bagus dan baik dan menunjang perbaikan penegakan hukum kita ke depan. Karena bagaimanapun penasihat advokat adalah bagian dari penegak hukum. Dia tidak boleh lemah. Kalau dia lemah atau diperlakukan kriminalisasi, itu akan merugikan penegakan hukum kita. Apalagi sekarang, pemerintahan Prabowo kan pengen dunia hukum, pengen ada reformasi hukum. Oleh karena itu, berikan petunjuk tanda-tanda. Perbaikan dulu dunia advokat. Dunia advokat diperbaiki secara pelan-pelan, mungkin juga akan mengarah kepada perbaikan penegakan hukum ke depan yang lebih baik. Dan begitu juga kami himbau kepada rekan-rekan advokat dimanapun berada, dimanapun organisasinya, ini jangan kita terlalu berprediksi yang negatif. Kita ambil hikmahnya. Apa yang udah diucapkan oleh Menko Polhukam mungkin hanya slip atau kurang memahami. Sekarang kita himbau Menko Hukum Yusril supaya lebih arif dan bijak dalamin masalah dunia supaya tidak terjadi kegaduhan. Begitu juga Wamen kita, rekan kita Otto Hasibuan, mari perbaiki sikap, dan teman-teman nggak usah khawatir, kita tetap jalan seperti sedia kala aja. Ini hanya masalah perdebatan, masalah upaya, tapi itu pun kita kritisi. Mudah-mudahan Menko Yusril maupun Wamen Otto Hasibuan bisa mendengar himbauan-himbauan kita supaya tidak terjadi kegaduhan di dunia advokat. Kita berharap advokat ini kita perbaiki. Oleh karena itu yang diperbaiki itu bukan peradinya, bukan KI-nya, bukan perarinya, bukan IKD-nya. Profesi advokat kita perbaiki, lihatlah melalui perubahan undang-undang advokat. Karena undang-undang advokat itu masih kurang 20 tahun yang lalu. Sekarang fakta banyak terjadi kriminalisasi. Oleh karena itu perlu perjuangan bersama kepentingan profesi advokat. Jadi kami himbau advokat tenang, nggak ada masalah. Itu hanya percakapan, diskursus demi perbaikan hikmah ke depan dunia advokat. Terima kasih.